Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, alhamdulillah kita kembali bertemu pada kuliah kita hari ini, yaitu kuliah tentang Al-Islam Muhammadiyah 5 dengan tema rujuk. Yang lalu kita sudah memberikan kuliah tentang iddah. Sekarang kita lanjutkan dengan materi rujuk. Rujuk anak sekalian bisa diartikan bersatunya kembali seorang suami kepada istri yang telah dicerai sebelum habis masa iddah atau masa menunggu. Rujuk ini Anda sekalian hanya boleh dilakukan di dalam masa ketika suami boleh merujuk istrinya, yaitu pada talak raj'i. Talak raj'i ini yang lalu kita sudah bahas, ada dua, yaitu talak 1 dan talak 2. Jadi hanya itu yang bisa dirujuk kembali. Nah, pada rujuk ini Anda sekalian itu tidak diperlukan adanya nikah kembali ya. Tidak perlu ada akad yang baru ya. Tidak perlu ada nikah yang baru karena sudah ada akad lama. Jadi belum sepenuhnya terputus akad yang lama itu. Nah, untuk mengembalikan itu cukup melakukan apa yang disebut dengan rujuk. Ada beberapa Anda sekalian persyaratannya yang harus dipenuhi ketika seseorang itu ingin rujuk kembali kepada istrinya. Yang pertama, syarat rujuk itu talak yang ingin dirujuk itu bukan talak bain atau talak 3 ya. Jadi pertama dia bukan talak 3. Tentu Anda sekalian ada beberapa persyaratannya yang harus dulu dipenuhi sebelumnya, bahwa istri yang ditalak itu telah pernah disetubui ya sebelumnya ya. Nah, jika suami menceraikan atau mentalak istri yang belum pernah disetubui, maka suami tersebut tidak berhak untuk merujuknya ya. Ini sesungguhnya adalah persetujuan atau ijma' para ulama kita. Kemudian selanjutnya Anda sekalian, talak yang bisa dirujuk itu bukan talak bain ya, bukan talak bain atau talak 3 ya. Jadi yang bisa ditalak itu hanya talak raj'i, yaitu talak 1 dan talak 2. Kemudian talak yang dilakukan itu bukan talak
tebusan ya, bukan talak tebusan. Artinya talak itu terjadi bukan karena permintaan istri atau khulu. Kalau talak tebusan itu berarti talak ini tidak bisa dirujuk kembali. Kemudian rujuk itu bisa dilakukan hanya pada masa iddah ya. Jadi masa iddah. Jadi suatu masa di mana ya seorang yang telah ditalak itu masih berada dalam masa iddah, yaitu sebelum berakhir masa iddahnya, sebelum berakhir sampai pada masa 3 bulan ya bagi anak-anak yang belum kena siklus balik ya. Kemudian bagi yang hamil ya sampai setelah lahir bayinya. Kemudian masa iddah bagi yang kehilangan, yang ditalak ya dalam kondisi meninggal suami, itu adalah 3 bulan. Nah, jika masa iddah ini sudah selesai ya, maka tentu tidak bisa dirujuk lagi kembali. Kemudian di dalam hukum rujuk itu pada dasarnya jaiz ya, atau boleh. Tetapi ini bisa berubah menjadi hukum wajib, sunnah, makruh, bahkan menjadi haram ya. Nah, wajib ini Anda sekalian khusus bagi laki-laki yang beristri lebih dari satu ya. Yang apabila pernyataan cerai talak itu dijatuhkan sebelum gilirannya disempurnakan, maksudnya adalah seorang suami harus menyelesaikan hak-hak istrinya sebelum ia menceraikannya. Apabila belum terlaksana, maka ia wajib merujuk kembali istrinya. Nah itu ya. Jadi ada kewajiban yang misalnya harus dipenuhi orang yang beristri lebih dari satu ya, kemudian dia belum penuhi, maka dia wajib merujuk kembali. Kemudian hukum rujuk itu bisa berupa sunnat ya, yaitu apabila rujuk itu lebih bermanfaat dibandingkan dengan meneruskan perceraiannya, maka hukumnya sunnah. Kalau misalnya seorang yang sudah berpisah itu dianggap ya lebih baik kalau dia atau lebih bermanfaat kalau dia bersatu kembali dibanding dengan berpisah, maka dia hukumnya ya rujuk itu menjadi sunnah. Kemudian yang ketiga ada makruh ya, ada rujuk yang hukumnya makruh. Apabila dimungkinkan dengan meneruskan perceraian lebih bermanfaat ya dibandingkan dengan rujuk kembali, maka pernikahan yang maka talak yang seperti itu makruh untuk dirujuk kembali. Nah, jadi sekalian, kalau misalnya ada orang yang bercerai kemudian rupanya lebih bermanfaat kalau dia meneruskan perceraiannya dibanding dengan kalau bersatu kembali, maka ketika ya mereka mau rujuk itu hukumnya makruh. Kemudian yang terakhir, rujuk itu bisa menjadi haram ya apabila dengan adanya rujuk istri
semakin menderita, atau salah satunya semakin menderita. Jadi itu menjadi haram. Jadi kalau misalnya suatu pernikahan itu ya, jika misalnya kembali jika suatu perceraian itu misalnya dirujuk kembali, lalu misalnya ada salah satu di antaranya yang semakin menderita, maka lebih bagus jangan, karena itu bisa hukumnya menjadi haram. Kemudian rukun dan ucapan rujuk ya. Nah, tentu pertama, rujuk itu bisa terjadi apabila pertama disyaratkan istri ya. Jadi istri yang telah dicampuri atau disetubuhi dan seorang istri yang akan dirujuknya ya, ditalak dengan talak raji, yakni talak di mana seorang suami dapat meminta istrinya kembali, dan syarat selanjutnya adalah istri tersebut masih dalam masa menunggu. Jadi rukun yang pertama istri seperti itu ya. Jadi istri itu statusnya adalah talak raji. Kemudian dia masih di dalam masa menunggu atau iddah. Yang kedua, Anda sekalian, suami ya, disyaratkan karena kemauannya sendiri, bukan karena dipaksa ya. Tentu di sini Anda sekalian ya, seorang suami itu bisa rujuk kalau dia tidak dipaksa, kemudian dia tentu orang Islam, dan ketiga dia memiliki akal sehat. Nah, kemudian yang ketiga ada saksi ya, ada saksi. Jadi seorang yang ingin rujuk kembali kepada istrinya itu disaksikan oleh dua orang saksi ya. Situ disebut di dalam Al-Quran bahwa disaksikan oleh dua orang ya, disaksikan oleh dua orang. Wa ashidu snaini ya, disaksikan oleh dua orang. Nah itu ya, tentu saksi yang di sini adalah saksi laki-laki ya. Kemudian ada sigat atau ucapan rujuk ya. Jadi ada lapas yang diucapkan oleh laki-laki, ucapan rujuk ya, yang dapat dimengerti dan tidak ambigu ya. Jadi dia tidak ambigu. Jadi dia harus terus terang dan tidak mengandung makna yang lain. Jadi ucapan dari rujuk itu harus terang-terangan ya, tidak boleh mengandung makna lain, harus terang-terangan. Jadi misalnya ya, dia mengatakan saya rujuk kepadamu. Kemudian ya secara sindiran ya, bisa juga dengan secara sindiran. Misalnya dia katakan aku ingin tidur lagi Nah, perkataan ini Anda sekalian itu disyaratkan dengan kalimat tunai ya, dalam arti tidak digantungkan dengan sesuatu. Misalnya saya rujuk kepadamu jika bapakmu titik-titik ya. Jadi dia beri syarat, itu tidak boleh seperti itu. Jadi rujuk dengan kalimat yang menggantungkan kepada sesuatu hukumnya tidak sah. Ya. Jadi dia beri syarat, maka itu menjadi tidak sah. Nah, itu ya.
Jadi ada ketentuannya bahwa Anda sekalian, rujuk itu dapat dilakukan, hanya boleh dilakukan apabila akan membawa kemaslahatan atau kebaikan bagi istri dan anak-anaknya. Jadi rujuk hanya dapat dilakukan jika perceraian itu baru terjadi 1 atau 2 kali ya. Dirujuk hanya dapat dilakukan sebelum masa menunggu atau masa iddah habis. Jadi Anda sekalian, jelas bahwa seorang suami yang ingin rujuk kepada istrinya itu memiliki batasannya, yaitu seorang suami tidak dapat rujuk kembali kepada istrinya apabila telah menceraikan istrinya 3 kali atau talak 3 ya. Itu Anda sekalian. Kemudian ya, yang kedua, telah berakhir masa menunggu. Jadi telah berakhir masa menunggu iddah sang perempuan dan suami yang mentalaknya, maka itu tidak bisa lagi dirujuk kembali. Kemudian yang kedua, jika istri yang ditalak, jika istri tersebut telah dinikahi oleh laki-laki lain dengan perkawinan yang sah. Nah itu. Yang ketiga, suami yang lain atau suami kedua itu telah mencampurinya. Jadi begitu ya. Kemudian pernikahannya dengan suami kedua telah rusak atau suami keduanya telah menjatuhkan talak bain kepadanya. Itulah barulah bisa orang itu, istri itu bisa kembali dinikahi. Kemudian Anda sekalian, apabila telah habis masa iddahnya ya, atau masa menunggu bagi istri dari suami yang kedua itu ya, barulah istri itu bisa mantan istri itu bisa dinikahi kembali ya. Kalau tidak begitu, maka tidak boleh dinikahi apabila dia mengalami talak 3. Jadi Anda sekalian, begitulah ketentuan syariat kita ya menyangkut tentang rujuk ini ya. Sehingga Anda sekalian ya, semoga ini menjadi pembelajaran ya buat kita semua, bahwa Islam itu memberi syariat, memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi, terutama di dalam berumah tangga. Saya ingatkan kepada Anda ya, sebelum kita mengakhiri kuliah ini ya, agar Anda mencatat ya, dari awal mencatat, kemudian nanti insya Allah di catatannya itu diupload di Classroom-nya. Jangan lupa diupload di Classroom. Itu sebagai absen buat Ananda semua, bahwa ya menjadi bukti bahwa Ananda ikut pada perkuliahan online ini. Saya kira cukup begitu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, nasrum minallahi wa fathul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.